Selamat ketemu kembali di channel saya ini, dan semoga kita semua tetap sehat, dan teman-teman yang sedang sakit semoga lekas sembuh. Karena saya juga baca dan dengar beberapa teman saya juga sedang isoman ya, semoga lekas baik dan kita juga tetap jaga kesehatan. Baik, kemarin saya kebetulan ya pergi ke satu daerah atau kota di Tokyo, yaitu yang bernama Shibuya ya. Mungkin banyak dari teman-teman yang sudah tahu tentang Shibuya ini ya. Saya tidak akan banyak cerita, tapi hanya ingin bercerita tentang 4 hal aja ya. Karena kalau cerita Shibuya jadi banyak sekali ya. Oke, kita lihat aja bagaimana perkembangan atau situasi terakhir yang ada di Shibuya. Akan kita lihat scramble cost dari jauh dulu supaya bisa kebayang situasi terakhir seperti apa. Silahkan dilihat video ini. Salah satu yang terkenal dan sering banyak orang ingin tahu, terutama orang-orang dari luar Jepang, adalah situasi yang seperti apa yang disebut scramble cross, yaitu sebetulnya adalah persimpangan jalan aja, persimpangan di mana banyak orang menyeberang ya. Kalau kata ibu saya dulu, kayak seperti perang aja ya. Karena memang dari beberapa sisi orang siap-siap menyeberang dan dalam jumlah banyak. Jadi begitulah suasana kalau kita ikut menyeberang di scramble cross ini ya. Begitu banyak orang di sekitar kita, kiri, kanan, depan, belakang kita. Jadi kadang-kadang kalau kita berhenti, mungkin dari yang belakang kita menabrak kita ya. Dan sebelum pandemi memang banyak turis yang datang. Sekarang ini turis masih belum bisa datang ke Jepang. Banyak yang memang selagi lampu merah ini, selagi orang bisa menyeberang ini, banyak orang-orang berhenti di tengah-tengah jalan ini dan khusus untuk mengambil video atau mengambil gambar dari banyaknya orang yang menyeberang. Jadi seperti itulah keadaannya. Hal kedua yang ingin saya ceritakan adalah tentang Hachiko atau patung anjing, yang ini mungkin hampir semua orang di seluruh dunia tahu karena sudah ada filmnya, yaitu seekor anjing yang menunggu tuannya yang nggak datang karena memang tuannya sudah meninggal. Sebelum pandemi ya, hampir setiap hari itu ada aja turis yang berfoto di dekat patung anjing ini di depan stasiun Shibuya ini ya. Tapi karena pandemi ini, jadi sepertinya menurut saya Hachiko ini tidak hanya ditinggal oleh tuannya, tapi juga ditinggal oleh turis-turis ya. Bisa kita lihat keadaan Hachiko saat ini, yang tidak ada seorang pun yang berfoto bersama di dekatnya.
Ya begitulah keadaan Hachiko. Saya sendiri juga hampir lupa memfotonya, maka saya memfoto dari belakang, tapi sudah saya coba perlihatkan bahwa tidak ada seorang pun yang berfoto bersama dengan Hachiko. Dan semoga suasana membaik, nanti turis bisa masuk dan akan kita lihat banyak orang berfoto di sekitar Hachiko. Itu hal kedua yang ingin saya ceritakan. Hal ketiga yang ingin saya sampaikan seperti yang kita lihat pada gambar sebelum saya ngomong ini, yaitu sebuah gedung tinggi ya. Seperti juga yang saya tulis dalam judul video kali ini, yaitu tak ada gunung, gedung pun jadilah. Maksudnya apa? Akhir-akhir ini saya melihat juga banyak video di YouTube. Kebetulan saya dari Jogja, itu saya melihat ada banyak tempat wisata yang baru di daerah Jogja ya. Salah satunya adalah tempat di daerah Gunung Kidul atau sekitar Kota Wonosari, yaitu ada satu tempat di mana kita bisa melihat kota Jogja dari atas ya. Nah, kebanyakan atau sebagian besar dari kita, kecuali yang takut ketinggian, senang sekali melihat pemandangan dari atas ya. Nah, kebetulan sekali di Jogja ada gunung, seperti juga di Bandung juga ada gunung, atau di Semarang juga ada, jadi bisa melihat kota dari atas. Nah, di Tokyo ini tidak ada gunung yang dekat, sehingga tidak bisa melihat suasana kota Tokyo dari atas. Ada, tapi bukan dari gunung. Yang ada sekarang ini adalah dua, yaitu dari Tower, Tokyo Tower dan Skytree. Dan ada juga salah satu yang cuma-cuma atau gratis, yaitu dari gedung pemerintah atau gubernuran di Tokyo, di Shinjuku. Itu ada juga. Kita bisa naik ke atas dan melihat kota Tokyo dari atas. Namun demikian, keadaan di mana di Shinjuku yang kita bisa lihat kota dari atas kurang menarik untuk anak-anak muda ya. Maka dibuatlah satu tempat di Shibuya, sangat dekat dengan di stasiun, yaitu ada gedung di mana paling atas dibuat tempat untuk kita bisa menikmati suasana atau pemandangan dari atas dan bisa melihat Scramble Cross yang tadi kita lewat ya. Yang disebut ada gedung ini adalah Shibuya Sky. Kita bisa lihat gedungnya. Shibuya Sky ini adalah tempat baru ya, jadi untuk bisa naik kita memang harus beli tiket, artinya berbayar. Dan untuk beberapa orang Jepang sendiri ini juga
belum banyak yang pergi ke situ, dan untuk beberapa turis mungkin juga belum, karena tempat ini kebetulan saya pernah naik ke atas, sehingga saya mau berbagi bagaimana situasi pemandangan dari atas. Itulah tadi yang saya sampaikan yang ketiga. Jadi pertama saya cerita tentang Scramble Cross, kedua tentang Hachiko, dan yang ketiga tentang gedung baru yang kita bisa naik, yaitu Shibuya Sky. Itu tempat wisata baru yang mungkin baik dikunjungi untuk yang belum pernah. Dan yang terakhir, yang keempat, saya ingin cerita bahwa belum lama ini di Shibuya, ya, pas pandemi ini di Shibuya ada restoran Indonesia. Nah, kenapa saya sedikit cerita? Karena mungkin untuk yang orang Indonesia yang tinggal di Jepang atau Tokyo itu sangat senang ya, karena mungkin sambil main ke Shibuya bisa makan di restoran Indonesia, karena sudah lama kangen masakan Indonesia. Dan juga mungkin teman-teman yang datang dari luar Jepang, misalnya tidak cocok dengan masakan Jepang atau sudah bosan dengan masakan Jepang, kalau pas ke Shibuya bisa makan Indonesia di restoran Indonesia. Ini letaknya tidak jauh dari Scramble Cross tadi, ya, hanya berjalan sekitar 5 menit dari Scramble Cross. Namanya Cinta Jawa Cafe. Bisa di Google restorannya dan bisa di Google tempatnya di mana. Itulah yang mau saya sampaikan, hal keempat ini. Terima kasih sudah melihat video tentang Shibuya di saat ini. Semoga lekas membaik, teman-teman juga bisa berkunjung ke sini lagi. Tak lupa salam bahagia, dan kalau berkenan subscribe channel saya ini sehingga bisa bikin video-video berikutnya yang lebih menarik. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.